ketika membicarakan mengenai minimalisasi, maka di sini untuk tugas yang pertama yang tadi ya, yaitu memilih elemen terkecil. Kalau maksimalisasi maka dia terbesar. Jadi ini ada 3 baris dan ini ada 3 kolom, di mana barisnya A, B, C dan kolomnya adalah D, E, F. Yang pertama di baris A, yang manakah, karena ini minimalisasi, maka yang manakah dia yang paling kecil? Baris A, yang mana yang paling kecil? 20. Untuk baris B? 10. Kemudian yang baris C? 12. Oke, nah caranya adalah yang pertama dia harus mengurangi masing-masing yang ada di sini angkanya dengan yang terkecil. Sehingga hasilnya ketika ini ya A dan D, maka dia hasilnya adalah 20 kurangi 20, 0, yang ini 7, kemudian yang ini 10. Yang B berarti paling kecil adalah 10, berarti di sini 0. Kemudian 18 kurangi 10, 8. 16 kurangi 10, 6. Ini 14 kurangi 12 ya, yang paling kecil. 2, di sini 4, kemudian di sini 0. Nah, yang diharapkan adalah ketika melakukan pengurangan, itu ada satu angka yang dia minimal harus bersifat, harus nilainya 0, minimal 1. Nah, dalam ini ya, maka diperoleh hasilnya yang tadi kita kerjakan, ya ini ya, yang kita kerjakan, maka ini hasilnya seperti ini. Ya. Setelah kita kerjakan, maka yang kedua adalah tes optimal dengan menarik jumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal dan sifatnya tidak diagonal untuk meliputi seluruh bilangan 0 dalam tabel opportunity cost. Dalam hal ini kita akan melihat kira-kira yang bagian mana yang dia memiliki 0 yang paling banyak. Misalkan kita melihat dari kolom yang pertama ya, kolom D. Nah, kolom D yang mana yang misalkan dari ini ya, dari tabel ini, kolom yang manakah yang dia punya banyak 0 dan baris yang manakah yang dia punya banyak 0. Misalkan kita mulai dari kolom mana yang punya banyak 0 ternyata ada di kolom D. Apakah di E ada kolom ada yang memiliki 0 banyak? Tidak ada. Apakah F tidak ada yang memiliki kolom banyak? Tidak ada ya. Ini kolomnya 0. Ini kolomnya di sini ya, sebelum ini ada garisnya. Jadi saya pindah dulu. Nah, di sini ya, di kolom D ternyata di antara beberapa kolom ini, antara D, E, F, ternyata kolom yang terbanyak memiliki 0 adalah kolom D. Sehingga di kolom D, maka kita coret seperti ini. Nah, yang lain ternyata E punya 0 juga ada 1. F juga punya 0, 1. Tetapi kita lihat dulu dari sisi baris, yang mana yang dia kira-kira punya 0 yang paling banyak. Sama seperti yang kolom tadi, ternyata kolom 0 yang paling banyak dia ada di kolom C. Karena di A dan B sudah dicoret ya. Ini juga karena di A hanya 1 nolnya, B-nya juga nolnya cuma 1, maka yang di C karena dia ada 2 kolom, maka kita 2 0, maka kita garis seperti ini. Ya. Sampai sini paham mengenai cara menentukan dan pencoretan nolnya. Jadi yang bisa digaris, minimum garisnya dia harus berbentuk vertikal atau dia horizontal. Sampai sini paham? Kalau untuk itu paham Ibu, tapi saya bertanya untuk yang pengurangan tadi Ibu. Ya. Itu yang di baris A itu kan 27 kurangi 20 kok hasilnya 3. Yang di kolom E-nya. Oh iya. Berarti ini ada kekeliruan ini. Ini 23, kemudian yang baris C juga. Yang baris C juga ya. Berarti oke. Nanti ini akan juga berdampak pada yang terakhir ya, hasil terakhirnya untuk penentuan. Selanjutnya yang ini kita karena ketika dikatakan optimal, tes itu dikatakan optimal ketika jumlah yang dicoret ini atau garis yang coretan ini dia jumlahnya sama dengan kolom ataupun baris. Karena di sini ada 3 kolom dan ada 3 baris, maka minimal dia harus punya 3 garis yang seperti ini.
atau coretannya sebanyak 3. Karena ini hanya 2, maka kita perlu melakukan optimalisasi lagi dengan cara merevisi tabel opportunity. Nah, tabel opportunity ini dia dari yang ini ya, dari yang pilihan ini, kita akan melihat karena yang dicoret ini hanya 2 tadi ya, di bagian sini dan di sini. Nah, caranya adalah dengan memilih bilangan terkecil yang tidak terliput garis, atau misalkan dalam tabel 3, dalam tabel ini, yang dia tidak terliput garis, kan ini terliput garis ya ini ya. Nah, dari yang tidak terliput garis adalah di AE, AF, BE, dan BF. Nah, oleh karena itu, di AE dan AF, kemudian BE dan BF, kita memilih bilangan manakah yang terkecil. Dalam hal ini, bilangan yang terkecil adalah angka 3. Ya, yang ini ya, yang angka 3 adalah bilangan terkecil. Oleh karena itu, untuk yang bagian AE, AF, dan BE dan BF, dia dikurangi dengan angka terkecilnya. Yaitu misal 3 kurangi 3, 0, 10 kurangi 3, 7, 4 kurangi 3, 1, dan 6 kurangi 3, 3. Sehingga dimasukkan ke sini ya, 0, 7, 1, 3. Setelah itu, yang kedua adalah menambahkan jumlah yang sama, yaitu nilai bilangan terkecil yang tadi 3 itu, pada bilangan dalam 2 garis peliput yang saling bersilangan. Dalam hal ini, yang saling bersilangan ya, yang saling bersilangan adalah angka 2. Ya, yang dia kena dalam hal ini dia dia diliputi oleh garis yang vertikal ya. Kemudian dia juga diliputi oleh garis yang horizontal tadi. Nah, ini di angka 2 dia terliput dengan vertikal dan dia juga terliput dari horizontal. Sehingga kita perlu menambahkan berdasarkan tadi yang cara yang dilakukan di ini ya, yang di kegiatan nomor 2 ini. Sehingga hasilnya adalah, ini kita pisah dulu, 0, dan ini tadi 2 berarti tambah 3, 5. Kemudian ini tadi sudah dikurangi ya hasilnya ini. Kemudian maka kita akan melihat dari sini yang manakah lagi yang dia punya angka 02. Kita lihat pertama melalui barisnya. Nah, ternyata di baris A, B, C, dia yang punya 0 paling banyak adalah di huruf A. Sehingga kita coret lagi. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada 0 yang belum tercoret? Ternyata tidak ada 0 yang belum tercoret. Artinya semua 0 sudah tercoret. Sehingga ini karena jumlah dari tarikan garisnya atau yang coretannya, dia sudah sama dengan baris dan kolom, ya ada 1, 2, 3. Maka dia dikatakan optimal. Setelah itu, kita akan melakukan schedule penugasan optimal. Sehingga yang pertama, kita akan melihat di sini, dalam hal ini kita akan melihat 0, ya. Yang pertama, AE, judul di AE ya, kita akan melihat di sini. Di AE, karena kenapa dia pilih AE yang pertama kali, nah, 0-nya dia boleh sebenarnya yang pertama dipilih adalah melalui di baris ini kita lihat yang manakah yang pertama kali dia punya 0 terbanyak. Nah, 0 yang pertama terbanyak adalah 0 yang tersedikit adalah di B, sehingga B dia harus dengan D. Nah, karena B harus sama dengan D, maka A tidak boleh memilih dengan D. Dia A harus dengan E. Jadi pertama yang dipilih adalah 0 yang tersedikit ya. Yang pertama ditulis berarti schedule-nya yang pertama seharusnya adalah, nah seharusnya yang pertama ditulis di sini adalah B dan D ya. B dan D kita lihat tadi B dan D itu nilainya berapa di sini? B dan D yang pertama ini adalah 10 karena di dalam ribuan rupiah maka 10 kali 1000 dia nilainya adalah 10.000. Kemudian berarti B dan D dicoret. Kegiatan D tidak boleh dilakukan oleh A. Kemudian yang kedua, tadi nilai yang selanjutnya adalah A dengan E. Ya. A dengan E. Nah, ini
A dengan E dia nilainya adalah 23.000. Tadi awalnya kan di sini 27.000 ya. Ini berarti ada kesalahan 23.000, dan yang C dia mau tidak mau walaupun di sini di penyelesaian tadi di sini nilainya 0, maka C dia harus dengan melakukan kegiatan F yang nilainya 12.000. Maka kegiatan tersebut biayanya kita tambahkan, berarti yang ini tadi 23.000 ditambah kegiatan B ke D 10.000 dan C ke F adalah 12.000. Nah, hasilnya berarti adalah 45.000. Begitu untuk minimalisasi. Sampai sini paham? Mengenai yang minimalisasi, jadi tugas kita adalah yang pertama sesuai dengan pengerjaannya, kita harus, karena ini minimalisasi, kita memilih elemen terkecil dalam setiap baris. Kemudian ketika setelah dipilih elemen terkecilnya, kemudian kita kurangi di sini. Setelah dikurangi, maka bentuk garis. Setelah itu lakukan yang kedua, yaitu kita harus melihat nolnya ya. Nolnya yang paling banyak ada di mana, yang meliputi seluruh bilangan nol, opportunity cost. Nah, ketika tes optimal dilakukan, maka coretan ini dia harus berjumlah sama dengan baris dan kolom. Ketika berbeda, maka dia harus melakukan revisi tabel opportunity cost dengan cara memilih bilangan terkecil yang dia tidak terliput garis. Dalam hal ini adalah kegiatan di A dan E, kemudian AF, kemudian BE dan BF. Dalam kegiatan ini, yang tadi di sini ya, terlihat bahwa ya, ini nilai terkecil adalah 3. Sehingga ini dikurangi untuk kegiatan AE, dia 3 kurangi 3, 0, 4 kurangi 3, 1, kemudian 10 kurangi 3, 7, dan 6 kurangi 3 adalah 3. Nah, dia untuk pengerjaan ini. Setelah diketahui, maka kita akan mencoret kembali manakah yang dia punya bilangan 0. Seperti itu. Kemudian setelah melihat dari sini, kita lihat juga sudah ada berapa coretan. Ternyata dia sudah punya 3 coretan minimal ya, sama dengan baris dan kolom. Karena sudah memiliki 3 coretan, maka hal tersebut dikatakan optimal. Setelah itu, maka dari baris ABC kita akan memilih yang manakah yang dia pekerjaannya yang harus dilakukan oleh A yang mana, B yang mana, C dan yang mana. Nah, kita akan melihat dari nol yang terendah. Nol yang terendah itu atau nol yang tersedikit dimiliki yaitu pada kolom B. Di mana kolom B dia memiliki nol di D, sehingga A tidak bisa melakukan ke D, tidak bisa mengerjakan D lagi. Karena di A ini sudah punya E, maka boleh mengerjakan di E. Kemudian C berarti tidak boleh mengerjakan E lagi, maka dia harus mengerjakan yang F. Ya, sehingga C mengerjakan yang F. Oleh karena itu berarti schedule penugasan optimalnya adalah sebagai berikut. Jadi biaya minimal yang akan dikeluarkan dengan schedule penugasan ini berarti sebanyak 45.000. Nah, ini untuk maksimalisasi. Jadi kalau misalkan tadi minimalisasi, ini kalau misalkan membicarakan mengenai maksimalisasi, maka dia berhubungan dengan laba yang akan diperoleh. Dalam hal ini ada 4 baris dan ada 4 kolom. Ya. Kemudian yang pertama dilakukan sebenarnya sama pengurangan. Namun pengurangan yang dilakukan dia adalah memilih elemen terbesar. Dalam hal ini elemen terbesar misalkan di baris pertama dia adalah 14, baris kedua 17 ya. Kemudian baris ketiga ini adalah 11 dan yang keempat adalah 18. Nah, yang berarti yang pertama 12 kurangi 12, kemudian ini 14 kurangi 12, yang ini 14 kurangi 12 ya, ini berarti 2 di sini, kemudian 14 kurangi 14 0, 12 kurangi 12 di sini 2, dan 14 kurangi 12 di sini 2 ya, dan kemudian 14 kurangi 10 ini 4. Seterusnya hingga di 18 ini sendiri, ini 18 kurangi 18, hasilnya 0. Kemudian kita buat di sini ya, hasilnya seperti ini, dan kita melangkahkan berikutnya, langkah selanjutnya itu akan sama dengan minimisasi, yaitu dia akan mencoret di mana yang paling banyak nolnya. Dalam hal ini, kita lihat dari baris dulu, yang mana yang paling banyak nolnya. Ya, di sini yang paling banyak nolnya di A1, A2, A3, A4, yaitu ada di A1 dan A3. Ya, sementara
untuk di kolom, dia yang punya banyak nol, dia yang belum dicoret adalah di D4. Ya, awalnya kan begini berarti. Kita pindahkan di sini. Ya. Awalnya berarti kita lihat dari baris, ya baris ini, yang paling banyak nolnya adalah di A1 dan kemudian A3. Maka kita coret, kemudian A3 berarti kita coret. Nah, setelah itu pada kolom, ternyata di kolom D1 sudah dicoret ya, nolnya tidak ada lagi, D2 tidak ada nol lagi yang belum dicoret, D3 ini nolnya sudah dicoret, kemudian D4 itu ternyata ada 2 nol yang belum dicoret, sehingga kita coret. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita lihat, maka kita akan merevisi ketika ternyata coretannya kurang dari jumlah baris dan kolom. Dalam hal ini jumlah barisnya ada 4, kolomnya ada 4, sementara coretannya masih 3. Sehingga ini tidak sama dan kita harus merevisi tabel tersebut. Nah, cara merevisinya hampir sama dengan yang tadi, yaitu akan memilih dari ini yang terkecil. Ya, yang terkecil berarti dia yang ini ya, yang terkecil adalah 1. Maka di sini dikurangi 1, kurangi 1, kurangi 1, dikurangi 1, kurangi 1, dan kurangi 1. Sementara yang sudah bersinggungan antara vertikal dan horizontal, kita tambahkan 1. Dalam hal ini 4 tambah 1, 5, ini 1 tambah 1, 2. Maka hasil yang diperoleh seperti ini. Ya. Nah, ketika dari sini kita sudah memperoleh, anggapannya ini tabel yang terbaru, maka kita akan melihat dari baris manakah dia yang punya nol terbanyak. Ternyata setelah dilihat-lihat semuanya memiliki jumlah nol yang terbanyak ya. Ada 2 nol, masing-masing punya 2 nol, sehingga kita langsung coret saja. Nah, seperti itu. Ini dicoret dulu. Nah, sehingga ini kita lihat dari masing-masing kolom juga tidak ada karena semuanya sudah dicoret, maka tidak ada nol yang tersisa. Sampai dengan ini kita lihat coretannya jumlahnya berapa? Ternyata ada 4 coretan. Sehingga dalam hal ini tabel dikatakan optimal. Oleh karena itu, maka kita akan melanjutkan penyelesaiannya dengan menentukan schedule penugasan. Nah, di sini karena A1 dia punya 2 dan semua baris dia punya 2, tidak ada yang baris dia punya 1 0, maka di sini kita bisa melakukan 2 skema penugasan. 2 schedule penugasan. Maka di sini ditentukan schedule penugasan pertama, yaitu di A1 dia akan memilih D2. Sementara schedule kedua dia A1 bisa memilih D3 ya. Karena yang pertama A1 dia memilih D2, maka A2 dia akan memilih D1, kemudian A3 dia akan memilih, karena D1 sudah dipilih A2, dia akan memilih D3. Sementara A4 dia akan memilih D4. Hasilnya seperti ini ya. Nah, yang 14.000 ini diperoleh dari yang tabel pertama tadi, yang ini. Ya, A1 dengan D2 maka ini 14.000, A2 tadi memilih dengan D1 yaitu 16.000, sementara A3 karena dia tidak boleh memilih D1, dia harus memilih D3 ya, 9.000, dan A4 di akhir yaitu D4 18.000. Nah, hasilnya adalah 57.000. Sementara untuk schedule penugasan kedua yaitu antara A1 dan D3 ya, A1 dan D3, kemudian maka A2 dia boleh memilih, dia di sini karena tadi sudah memilih di D1, maka A2 dia harus memilih di D4, kemudian A3 dia akan memilih di D1, karena yang D3 tadi sudah digunakan A1, dan A4 dia akan memilih di D2, karena D2 belum terpilih. Nah, seperti itu ternyata hasilnya sama. Jadi antara schedule penugasan pertama dan schedule penugasan kedua hasilnya sama, yaitu 57.000 merupakan laba yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan schedule boleh penugasan 1 ataupun schedule penugasan 2.